Putusan nomor 48 garing PU garis datar 18 garing 2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem bernama Khairunisa Nur Agustiati. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 11 Juli 2020 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil SHMH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Tebet Timur 4A nomor 1 Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan aku adalah norma frasa paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang rumusan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu selengkapnya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Bahwa pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum privat, yaitu organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat bernama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang bergiat mendorong terwujudnya pemilihan umum demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Bahwa dalam sidang pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2020, Mahkamah meminta kepada pemohon agar menjelaskan mengenai kedudukan hukum pemohon sebagai badan hukum, terutama mengenai siapa pihak atau pengurus yang berwenang mewakili pemohon dalam berperkara di Mahkamah. Permintaan penjelasan demikian terkait dengan surat kuasa bertanggal 26 Mei 2020 dari pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif bernama Titi Anggraini kepada kuasa hukum bernama Fadli Ramadhanil, Catherine Natali, Khairunisa Nur Agustiati, dan Heroik Mutakin Pratama. Bahwa selanjutnya dalam sidang pendahuluan bertanggal 12 Agustus 2020 dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, pemohon menerangkan adanya perubahan kepengurusan pemohon dan karenanya pemohon mengajukan penggantian surat kuasa. Bahwa dengan adanya tambahan penjelasan demikian yang disertai penyerahan dokumen kelengkapan permohonan, maka dalam rangka membuktikan statusnya, pemohon telah mengajukan bukti P3, bukti P7, dan bukti P8 yang masing-masing berupa A. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-Data-20/AH-01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan. B. Salinan akta notaris nomor 279 bertanggal 15 November 2011 tentang pendirian Yayasan Perludem yang dikeluarkan oleh Notaris Gunawan Budi Laksono. C. Surat kuasa pengurus Yayasan Perludem nomor 110-SK-Datar-Perludem-7 Romawi (2020) bertanggal 10 Juli 2020, dan D. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-Datar-AH
bertanggal 15 Juli 2020 perihal penerimaan perubahan pemberitahuan anggaran dasar dan data Yayasan Perludem serta salinan akta notaris nomor 03 bertanggal 9 Juli 2020 tentang pernyataan keputusan pembina Yayasan Perludem yang dikeluarkan oleh notaris Heru Siswanto. Bahwa dalam salinan akta pendirian Yayasan Perludem sebagaimana disebut di atas, video bukti P3 tercantum di pasal 3 ayat 1 serta ayat 2, kegiatan Perludem antara lain mendirikan lembaga non-formal, menyelenggarakan dan mendirikan lembaga kepelatihan kursus, pelatihan keterampilan dan penyuluhan di bidang pemilu dan demokrasi, melakukan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, serta memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi. Hal demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa pemohon adalah badan hukum yang berfokus pada kegiatan peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Bahwa dalam hal pengajuan permohonan ini, pemohon atau Perludem diwakili oleh bendahara pengurus yayasan bernama Irma Lidarti dan sekretaris pengurus yayasan bernama Fadli Ramadhanil, memberi kuasa kepada ketua pengurus bernama Khoirunnisa Nur Agustiati berdasarkan surat kuasa pengurus yayasan Perludem nomor 110 garis miring SK garis datar Perludem garis miring 7 Romawi garis miring 2020 bertanggal 10 Juli 2020 untuk mewakili pengurus yayasan Perludem menjadi pemohon dalam perkara akuo video bukti P7. Bahwa selanjutnya ketua pengurus yayasan bernama Khoirunnisa Nur Agustiati atas nama Yayasan Perludem memberikan kuasa kepada Fadli Ramadhanil, Titi Anggraini, Catherine Natali, dan Heroik Mutakin Pratama berdasarkan surat kuasa bertanggal 11 Juli 2020 untuk mewakili dan atau mendampingi pemohon dalam pengajuan permohonan perkara akuo. Bahwa untuk membuktikan legalitas terkait dengan pemberian kuasa, pemohon mengajukan bukti P3 berupa salinan akta pendirian Yayasan Perludem bertanggal 15 November 2011 dan bukti P8 berupa salinan akta notaris tentang pernyataan keputusan pembina Yayasan Perludem yang menunjukkan bahwa Khoirunnisa Nur Agustiati diangkat sebagai ketua Yayasan Perludem atau ketua pengurus Yayasan Perludem terhitung sejak 9 Juli 2020. Bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan pemohon, terutama bukti P3, terutama salinan akta pendirian Yayasan Perludem bertanggal 15 November 2011, Mahkamah menemukan ketentuan pasal 16 ayat 5 dalam pasal 18 yang masing-masing menyatakan. Pasal 16 ayat 5, pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut. Pasal 18 ayat 1, ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Ayat 2, dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu diberitahukan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai pengurus yang berhak mewakili Yayasan Perludem dalam berperkara di Mahkamah adalah A. Ketua umum bersama dengan salah seorang pengurus atau ketua lain bersama dengan sekretaris umum atau ketua lain bersama dengan sekretaris lain. Bahwa berdasarkan bukti P7 dan penjelasan pemohon dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pemohon sebagai yayasan diwakili oleh bendahara dan sekretaris, bukan diwakili oleh dua pengurus sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam pertimbangan hukum angka 10 dan angka 11 di atas. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai surat kuasa pengurus Yayasan Perludem nomor 110 garis miring SK garis datar Perludem garis miring 7 Romawi garis miring 2020 bertanggal 10 Juli 2020 bukti P7 tidak memenuhi syarat pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 18 Akta Pendirian Yayasan Perludem. Seharusnya berdasarkan pasal 18 Akta Yayasan
Perludem, pihak yang berhak mewakili pemohon adalah ketua umum atau ketua bersama dengan seorang pengurus lainnya. Namun dalam surat kuasa pemohon posisinya berkebalikan, yaitu pihak yang mewakili pemohon adalah bendahara dan sekretaris, sementara ketua justru ditempatkan sebagai pihak yang diberi kuasa. Mahkamah berpendapat surat kuasa pengurus Yayasan Perludem nomor 110 dan seterusnya bertanggal 10 Juli 2020 adalah tidak sesuai dengan akta pendirian Yayasan Perludem, sehingga pihak yang mendalilkan diri sebagai kuasa tidak berhak mewakili pemohon. Bahwa dengan demikian surat kuasa bertanggal 11 Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, karena disusun dengan mendasarkan diri pada status hukum yang dibentuk oleh surat kuasa pengurus Yayasan Perludem nomor 110 dan seterusnya bertanggal 10 Juli 2020 harus pula dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan dasar bagi pemohon untuk mewakili kepentingannya dalam permohonan aku. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pemberian kuasa dari pemohon kepada kuasa hukum yang demikian berakibat hukum terhadap permohonan harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, namun pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmi Pevoe masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 13 bulan Agustus tahun 2020, hari Senin dan hari Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020 selesai diucapkan pukul 12.42 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitia pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.